Pura Puncak Luhur Sari Jayaprana, atau yang lebih dikenal dengan Pura Teluk Terima, merupakan pura yang berkaitan dengan legenda pasangan sejoli, I Nyoman Jayaprana dan Ni Nyoman Layonsari. Kisah pasangan suami istri ini melambangkan kesetiaan, sehingga disebut-sebut sebagai Romeo dan Juliet versi Bali. Untuk diketahui, pura ini terletak di tengah kawasan Taman Nasional Bali Barat, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng. Bagi yang ingin tangkil saat piodalan, bisa datang setiap Anggara Kasih Kulantir. Dari cerita yang ada, pura tersebut merupakan simbolis penyatuan Nyoman Jayaprana dan Ni Nyoman Layonsari. Konon, Jayaprana dibunuh oleh Patih Saunggaling di dalam hutan. Sang Patih dengan tega membunuh Jayaprana karena menjalankan perintah raja. Raja saat itu menginginkan Layonsari menjadi istrinya. Layonsari yang sangat terpukul dengan kematian suaminya, akhirnya memilih mengakhiri hidupnya dengan melakukan bunuh diri. Dipercaya, tempat terbunuhnya Jayaprana kini menjadi Pura Beji. Sementara, Sungai Tada Hujan yang berada di sebelah Pura Beji, konon merupakan tempat aliran darah dari Jayaprana. Di pura ini, juga terdapat sebuah pengelukatan yang berasal dari sumur di lokasi terkait. Selain tidak pernah kering, air sumur tersebut dipercaya memiliki rasa yang berbeda-beda walaupun berasal dari satu sumber. Sementara, untuk tempat berstananya Jayaprana dan Layonsari, yang kini bergelar Batara Sakti Wawurawuh dan Dewa Ayu Sekarsari, adalah di puncak atau bagian utama Pura Teluk Terima. Untuk diketahui, bagian utama pura bukanlah merupakan makam. Menurut mitos yang berkembang, bagi pasangan sejoli yang belum menikah, tidak diperkenankan atau pantang untuk datang bersamaan dan bersembahyang di pura ini. Sebab, konon hal itu diyakini bisa membuat mereka putus atau berpisah. Namun bagi orang yang ingin memohon jodoh, tidak jarang mereka justru mendapatkan jalan untuk bertemu jodoh. Selain itu, ada juga umat datang untuk memohon keturunan, dan itu banyak yang terbukti. Untuk melakukan persembahyangan di pura ini, pemedek khususnya yang ingin melukat, diimbau untuk membawa 3 buah banten pejati. Untuk menjangkau pura ini, memang butuh tenaga ekstra. Sebab, pemedek harus berjalan kaki menaiki anak tangga yang jumlahnya ribuan. Namun rasa lelah akan hilang ketika sudah berada di atas bukit. Sebab menyuguhkan pemandangan hamparan laut di Teluk Terima yang begitu indah, disertai semilir angin yang berhembus di antara pohon-pohon tropis. Suasana yang langsung membuat tubuh terasa segar, setelah berjalan ratusan meter dari jalan raya. Ada 2 areal pura kawasan suci di Pura Teluk Terima ini, yakni, kawasan Pura Taman Beji yang posisinya berdekatan dengan makam Nyoman Jayaprana, dan kawasan di puncak yang terdapat Palinggih, berupa patung Jayaprana dan Layonsari. Khusus di kawasan Pura Taman Beji, terdapat sejumlah pelinggih. Areal ini berjarak sekitar 500 meter dari kawasan Pura Puncak. Krama yang hendak nangkil harus rela berjalan kaki di tengah hutan Teluk Terima dengan menuruni ratusan anak tangga. Di sepanjang jalan, pemedek akan melihat kawanan kera yang kerap berebut makanan dari sisa sesajen, serta suara kicuan beragam jenis burung di hutan, yang akan menemani sepanjang perjalanan wisata spiritual. Kawasan Pura Taman Beji memang dijadikan tempat untuk melukat oleh para pemedek. Di kawasan ini, terdapat sejumlah pelinggih, seperti Pelinggih Dewa Ayu Taman, Pelinggih Kakiang Lingsir, serta kuburan Jayaprana. Kembali ke kisah Jayaprana, jika merujuk dari geguritan Jayaprana dan Layonsari, dikisahkan ada pasangan suami istri di desa Kalianget, memiliki 2 orang anak laki-laki dan 1 perempuan. Namun, karena adanya wabah penyakit menimpa desa tersebut, 4 orang keluarga tersebut meninggal, dan hanya tersisa seorang laki-laki paling bungsu bernama Nyoman Jayaprana. Lantaran menjadi seorang anak yatim piatu, Jayaprana kecil memberanikan diri untuk datang dan mengabdi ke istana. Dia sangat rajin, sehingga membuat Raja Kalianget sangat mengasihi dan menyayanginya. Singkat cerita, Jayaprana tumbuh besar.
Dalam usianya yang sudah belasan tahun, sudah terlihat parasnya yang rupawan dan senyumnya yang manis. Suatu hari, Raja menitahkan agar Jayaprana memilih salah satu dayang-dayang ataupun gadis di luar istana, untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Walaupun dia belum ada niat untuk mencari istri karena masih belia, namun dia tidak kuasa menolak. Pada akhirnya, Jayaprana menemukan tambatan hatinya, seorang gadis jelita bernama Nilayonsari. Ia adalah putri dari Jero Bendesa, dari wilayah Banjar Sekar. Menerima laporan dari Jayaprana, sang raja menulis sepucuk surat kepada Jero Bendesa, dan Bendesa tersebut setuju. Hingga akhirnya, keduanya sepakat untuk melangsungkan upacara pernikahan. Pada saat menghadap raja, mereka menyembah dengan hormat kepada Sri Baginda Raja. Namun, raja terdiam 1000 bahasa, dan terpesona melihat kecantikan Nilayonsari. Setelah acara pernikahan mereka selesai, kedua sejoli kembali ke rumahnya. Sang raja mengumpulkan semua abdinya meminta pertimbangan untuk memisahkan pasangan tersebut, agar Nilayonsari bisa menjadi istri raja. Maka setelah berbagai saran dan pertimbangan, maka raja mengeluarkan titah agar Jayaprana pergi ke wilayah Teluk Terima, untuk menyelidiki perahu yang hancur karena perompak. Melalui titah raja tersebut, walaupun baru 7 hari berbulan madu, Jayaprana tidak bisa menolak titah raja itu, walaupun sebenarnya tidak disetujui istrinya, karena dia sangat mencintai Jayaprana. Apalagi, ada firasat buruk hadir dalam mimpi sang istri. Akhirnya, istrinya hanya bisa pasrah dan berdoa agar suaminya selamat menunaikan tugas raja tersebut. Dalam perjalanan dengan rombongan, Jayaprana sering mendapat firasat buruk, dan tahu kalau dirinya akan dibinasakan. Benar saja, Jayaprana akhirnya dibunuh oleh Patih Sawunggaling di wilayah Teluk Terima. Dari kisah tersebut, diyakini kalau di areal tersebut merupakan kuburan Jayaprana.